Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola, mengomentari sepak bola dengan campur aduk ya, seneng, bahagia dan lucu karena sesenang Barcelona menang dengan skor 7-0, selucu Manchester United dengan kekalahan oleh Liverpool dengan skor 3-0, dan campur aduk seperti melihat Real Madrid membongkar pertahanan Real Betis dan akhirnya Madrid memenangkan pertandingan dengan skor 2-0 yang dicetak oleh Kylian Mbappe melalui assist dari Valverde dan melalui penalti. Nah, ayo teman-teman sekalian absen dari mana aja kalian, seperti biasa jam 8 ini kita live. Dan semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, yang lagi sakit diangkat penyakitnya, yang belum kerja mendapatkan pekerjaan, yang udah kerja akan diberi kesuksesan yang lebih. Absen. Tadi yang nonton live gua di bareng Jerry Arvino, Rizky Bawel, Aldi Bawazir di YouTube My Super Soccer. Mana tadi suaranya? Mana suaranya? PA, pendengar Afif, Karbol Mania, pakar bola mania. Hari ini gue akan bahas kenapa Manchester United bisa kalah selain emang layak kalah, dan bagaimana cara Real Madrid membongkar pertahanan Real Betis yang sepertinya kalau kita mau berpikir panjang ini agak susah, sangat berasa banget kehilangan sosok gelandang atau sosok pengumpan handal. Jadi kita nonton Madrid tuh ikut capek karena gocek, walaupun akhirnya Madrid menang dan Mbappe sekarang sudah mencetak 2 gol. Sejauh ini Mbappe lebih dari Endrick Charlton. Nah, kita bahas Manchester United dulu nih buat fans MU. Mana suaranya yang pengen denger timnya di roasting, pengen denger cara permainan MU yang rusak game plan-nya? Absen fans MU ya, atau fans lain MU yang pengen denger gua ngerosting MU. Let's go. Manchester United kalah 3-0 berhadapan dengan Liverpool. Seperti biasa jangan kita melulu membahas skor ya, karena bisa dilihat di live score atau di highlight. Tapi bagaimana cara Liverpool memenangkan pertandingan berhadapan dengan MU? Caranya mudah, tinggal main aja langsung kalah tuh si MU. Karena menurut gua sekalah-kalahnya tim kalah itu adalah MU dikalahkan oleh Liverpool dengan skor 3-0. Jadi pertemuan terakhir Manchester United kalah 3-0. Pertemuan sebelumnya Manchester United kalah 7-0. Jadi dari 7-3 memang ada progres, tapi dari 3-3 lagi ini udah bukan proses lagi menurut gua. Sebelum kita ke pertandingan ya, gue mau bahas dua pelatih dulu antara Slot dan Erik ten Hag. Ini ternyata pelatih yang udah sering bertemu di Liga Jerman ya, di Liga Belanda. Saat itu si Erik ten Hag itu sedang menahkodai Ajax Amsterdam, sementara Slot ini menahkodai AZ Alkmaar. Dua-duanya saling mengalahkan. Dan terakhir mereka bertemu adalah ketika AZ Alkmaar bertemu dengan Manchester United, lalu Manchester United membantai AZ Alkmaar. Itu skornya cukup gede dan makanya nggak ada kata ampun untuk kali ini. Karena waktu di AZ Alkmaar, armada yang dinakodai oleh Slot ini kurang bagus. Saat itu juga pas MU lawan AZ Alkmaar masih kurang bagus. Dan ini momen emang buat balas dendam. Ini momen buat mau ngancurin. Makanya nggak ada dipasang tuh back-back. Ya paling back sayap si Mika semain, selebihnya masukin lagi striker. Kalau bisa 100-0 tuh. Pertanyaannya kenapa Manchester United bisa kalah? Oke, kita bahas. Manchester United bermain dengan, kalau dari segi atau formasi normal itu 4-2-3-1 sama si Liverpool juga 4-2-3-1. Cuma yang bikin Manchester United kesusahan atau kesulitan adalah ya dia main bola jadi susah. Nggak, dia datang ke lapangan jadi kalah. Bukan. Yang bikin Manchester United susah dan sulit mengembangkan permainan adalah ketika build up pelan-pelan dari bawah, itu udah banyak gelandang-gelandang dari Liverpool yang mengisi ruang tengah dari lapangan. Jadi ketika lu build up,
pressing. Kalau pressing masih bisa dapat, pressing itu akan berhasil. Tapi kalau pressing itu lepas, masih ada beberapa pemain Liverpool lagi di lini tengah. Kalau lu sering lihat kayak gini, kok bisa sih kayak didominasi banget sama lini tengah Liverpool? Ada Maino dan Casemiro, serta ada Bruno Fernandes. Ya, ini 3 nih, pilarnya 3. Tapi lu lihat Bruno ada di mana? Dia terlalu free rule. Bruno kadang ada di sayap kanan, Bruno kadang ada di sayap kiri. Sementara Maino ini kadang terlalu jauh meninggalkan Casemiro. Dan sementara dari gelandang Liverpool itu semua kompak, berjejer, dan jaraknya tidak terlalu jauh karena transisinya bagus, transisinya cepat, sehingga terlihat pemain Liverpool lebih banyak dari lini manapun. Ya. Dan ketika Manchester United umpan long ball itu nggak pernah menang. Ya, si Zigre ini nggak pernah menang duel-duel bola atas. Van Dijk tinggi, Konate tinggi. Jadi sehingga kalau mengharapkan bola muntah atau second ball itu Manchester United nggak bakal dapat. Bahkan ketika Liverpool menyerang itu semua fluid tuh. Ya, kadang si Robertson lurus, kadang Robertson inverted, bahkan dari kanan TAA lurus overlap, kadang di inverted ke tengah. Jadi banyak opsi untuk Liverpool melakukan shoot on target atau lebih banyak opsi untuk membuat create chance, Jadi golnya tinggal pilih. Golnya selalu ada kayak di tiang 2, shoot goal, tiang 2, shoot goal. Nah, kalau orang bilang ini salah Casemiro, iya salah Casemiro. Tapi lu mau kayak gimana? Casemiro nih ketika megang bola, siapa temen yang deketin siapa? Ya, Casemiro nih kayak abang-abangan yang udah nggak dipercaya sama adik-adiknya. Padahal secara leadership harusnya masih bisa, cuma kesalahan fundamental, salah passing dan kepres. Ya, pertama kepres Diaz, akhirnya Diaz cetak gol. Yang kedua tuh kepres sama Gravenberch apa, dan lepas bolanya akhirnya tercipta lagi gol. Itu yang terjadi di Manchester United. Sedangkan Slot ini main lebih compact, ya, dia lebih compact dan kompleks. Dia udah tahu mau ngapain, ya. Siapa yang harus dijaga. Kalau dibilang nanti gimana nih si Zigre ketemu sama Van Dijk. Loh, Van Dijk udah ketemu Cristiano, Van Dijk udah ketemu Messi, Van Dijk udah ketemu Mbappe. Zigre ini siapa dia? Ya pasti kena lah. Nggak usah Van Dijk sama Konate aja nggak lewat-lewat kok beberapa kali Zigre ini. Nah, Rashford yang dibilang big game player nggak kelihatan juga, ya. Sama TAA kerebut mulu. Lebih Rashford, anehnya Rashford. Coba nih fans MU jawab pertanyaan gue. Dia tuh di mana ketika Manchester United nyerang, dan dia tuh di mana ketika si Manchester United bertahan? Ke toilet apa gimana ya, nggak kelihatan. Hah? Diculik apa gimana ya, gara-gara menyuarakan pendapat. Nggak ada. Bruno Fernandes, ya ampun, kebanyakan protes. Lebih serem protesnya daripada serem build up-nya. Lebih serem marah-marahnya ketimbang lebih serem shoot on targetnya. Nggak ada. Antara Bruno, Kobe, Casemiro, lalu si Bruno ini terlalu ngacak. Yang lu lawan adalah Szoboszlai yang Spartan banget, fisik banget ya, muscle banget, lari terus, naik terus, tabrak terus. Ya, Gravenberch juga yang tiba-tiba bagus banget main jadi nomor 6. Sementara di belakangnya juga ada McAllister, World Cup champion. Itu bukan cuma 3, kadang Diaz sama Jota ini juga ngisi lini tengah. Gimana cara MU untuk membendung? Sementara di final third aja gimana cara membendung di final third, sementara ngelewatin gelandang-gelandang Liverpool aja susah gitu. Tapi gue salut sama Manchester United, ada beberapa pemain yang sangat memerankan perannya sesuai nama, kayak Rashford. Ya, dia itu bikin teman-temannya kerja keras. Ya, sama Casemiro selalu mengkasih bola untuk Liverpool sehingga Liverpool bisa mencetak gol. Ini sesedih-sedihnya sih, maksud gue kayak nggak tahu mau ngapain di lapangan. Tapi terlepas dari itu, memang Manchester United tidak diuntungkan dengan beberapa pemain, ya, sekitar 6 pemain yang mengalami cedera.
Sementara Liverpool itu full 100% dalam kondisi fit dan siap gempur. Jadi emang agak susah ya. Dalo juga megang Salah nggak kekunci-kunci, lepas mulu gitu kan. Si Mazraoui di depannya ada Garnacho, dia belum flop. Mazraoui ini bagus, di game pertama itu bagus, di Munchen pun bagus. Cuma di depannya Garnacho pemainnya masih muda, kadang juga masih hijau ya. Kalau dia maju Dias larinya kencang banget, kepikiran dia, overthinking ya. Ketika dia bertahan dan Garnacho megang bola, itu yang ngambil dia sama si Robertson ya. Selesai, sebelah kanan selesai, sebelah kiri selesai, tengah selesai, depan Manchester United selesai, malah blunder. Jadi itu yang sekiranya menurut gua yang bikin Manchester United bukan cuma kalah tapi dia nggak bisa mengembangkan permainan. Babak kedua respon dari Ten Hag itu dia mengganti Casemiro dengan Collier. Ini Collier memang bedanya sama Casemiro, beda lebih ganteng dikit aja ya. Secara permainan oke lah, dia lebih box to box, dia nggak DM cuma breaker doang, dia maju ke depan, mencoba gocek 1-2 pemain, memberikan umpan, tapi ya lagi-lagi susah untuk menembus lini belakang dari Liverpool yang dikawal Virgil van Dijk ya. Alisson juga nggak berbuat banyak, cuma ada beberapa on target ya dari Zigge ini, yang bahkan bukan on target. Satu on target tuh ketika ditendang pressing tapi terlalu pelan untuk membahayakan seorang Alisson yang punya refleks bagus. Jadi kalah sekalah-kalahnya. Cuma ya menurut gua nggak apa-apa. Ini kalah secara armada, kalah secara kualitas. Cuma gimana nanti mental Manchester United yang notabene sekarang banyak pemain muda juga, pemain seniornya juga nggak terlalu membantu. Ya sebelum jeda internasional mungkin ada beberapa pemain yang dipanggil timnas, tapi sebelum jeda internasional malah kalah. Jadi ya semangat lah ya buat fans Manchester United. Kadang hidup ada yang di atas ada di bawah, dan kadang kalau lagi di bawah emang roda berputar, walaupun berputarnya agak lama. Cuma kenapa rasanya giliran lagi di bawah rodanya kayak macet. Ya tenang aja, setelah jeda internasional mungkin masih banyak lagi kekalahan Manchester United yang lebih bikin pusing. Ya siapin, ini kalau ngeliat MU gini sebenarnya lawan Brighton kalah, harus ini juga siapin paracetamol juga nih nonton MU nih. Karena kalau gue ngeliat tadi malah lebih berwibawa Van Nistelrooy ketimbang Erik Ten Hag. Kayak Ten Hag nih nyontek Nistelrooy gitu. Kayak gimana sih cara yang ngelatih nih, apa lu mau main lagi di depan gitu. Kayak aturan Liga Inggris tuh nggak apa-apa MU main 12 orang. Jadi ketika masuk 12 orang kan, kalau misalkan 12 pemain MU tapi pemain yang ke-12 itu Rashford, sama aja kayak 11 orang kan. Bener gak apa yang gue bilang? Ya nggak ada lah. Garnacho yang biasanya big game player nggak kelihatan. Karena gini, gue pikir Ten Hag akan membuang idealismenya dengan bermain yang adaptif. Dengan bermain ketika kayak final FA berhadapan dengan Manchester City, kayak ini pertandingan gak seru gak apa-apa, yang penting gue jangan kebantai. Syukur-syukur gak kebobolan, syukur-syukur bonus banget bisa golin. Makanya Aldi Bawazir bisa prediksi 1-0. Gue pikir bakal yaudah 11 pemain numpuk di belakang, low block parah, ultra defense, parkir bis, parkir tank, tembok Cina. Sesekali aja nyerang dari Garnacho, sesekali aja nyerang dari Rashford, tapi malah diadu gitu, malah dibenturin. Dengan cara bermain yang sama, ya jelas kalah. Kualitas pemain lu kalah, strategi pun lebih kompleks si slot ini di Liverpool. Jadi cukup 3-0 ya pantas ya menurut gua. MU kalah 3-0 dan semangat buat fans MU. Selanjutnya kita akan bahas Real Madrid yang menang 2-0 berhadapan dengan Real Betis di Santiago Bernabeu. Akhirnya Kylian Mbappe bisa mencetak gol melalui assist dari Federico Valverde dan penalti. Sebenarnya masih jauh ya Madrid yang tahun lalu dengan Madrid yang sekarang. Ini gue bukan bias, gue fans Barca ya. Gue fans La Liga. Ya gue seneng Barca, gue juga seneng La Liga. Ya bukan berarti gue fans Barca tapi gue nggak nonton Madrid. Seperti yang gue katakan ya, Girona pun gue tonton.
Villarreal main, Cadiz main gue tonton, Bilbao main gue tonton. Karena gue seneng sama Liga, jangan ngapain sih bahas Madrid. Lah ini orang subscriber gue juga banyak yang fans Madrid kok. Jadi santai aja. Gue bilang Madrid masih kehilangan sosok gelandang. Gak usah kehilangan sosok Toni Kroos lah. Itu bukan kehilangan, tapi kehilangan banget. Kehilangan gelandang penyuplai umpan-umpan. Ya, selain umpan dari untuk Kylian Mbappe, Valverde, kalau misalkan dia digantikan, diproyeksikan untuk menggantikan Kroos, mana lagi umpan dia yang membelah lautan, mana lagi umpan dia yang menusuk, ya paling bola-bola switch aja gitu dari kanan ke kiri ke kanan, horizontal, belum ada. Tapi assist itu ya oke, bagus gitu kan, nggak ada yang duga-duga. Dan kalau itu bukan Mbappe mungkin belum tentu bisa jadi gol, karena Mbappe cepat dan si backnya itu Llorente lagi kurang siap. Padahal dia 90 menit main bagus, tapi itu kecolongannya seorang back ya di situ, dan berbuah gol. Karena Mbappe sebenarnya emang nggak bisa dikasih bola seperti itu. Dia probabilitas tadi gue lihat dari grafis itu 60% gol. Jadi ya seorang Mbappe probabilitas yang kecil aja kadang bisa menjadi gol, apalagi probabilitas yang besar kemungkinannya bisa mencetak gol. Ya penalti lah biasa. Nah, tadinya itu pertandingan sangat seru dan menarik. Ya. Tapi gue tahu si Pellegrini itu ternyata dia tidak mau mengamankan skor imbang, bahkan mengincar kemenangan dengan menarik Carvalho dari lini tengah Real Betis. Sebelum Carvalho ditarik keluar, bahkan ketika bola ada pertarungan di lini tengah, Betis yang menang. Ada Carvalho. Ya paling sebelah kanannya aja si Rodri itu agak kurang. SABD dijaganya sama Carvajal, sesekali memang lewat. Tapi ya Betis bukan depannya, bukan striker top gitu kan. Juanmi juga sebagai subs, pemain senior, dulu top skor Betis juga udah nggak terlalu bagus. Kaptennya juga udah diganti. Jadi kesalahan terbesar Real Betis adalah menarik Carvalho. Ini pemain tenang banget, body balance-nya kokoh banget di lini tengah. Dia kalau kayak Arsenal dulu Diaby itu jago, cuman sayang cedera ya. Bahkan gue ngeliat kayak Patrick Vieira, ketika dia ditarik, nge-tweet tuh gue, ini apaan sih ditarik Carvalho, orang lagi enak-enak main, hancur di lini tengah, hancur. Tadinya Valverde nggak terlalu kelihatan. Valverde kan bukan flamboyan, bukan tukang passing, dia tukang geber, tukang shoot, tukang lari. Nah, sementara Tchouaméni juga gitu, tukang rebut bola dan tukang shoot, tukang duel, bukan pengumpan-pengumpan handal. Jadi rata-rata bolanya diberikan ke Vinicius. Kenapa kayak agak susah untuk Madrid mencetak gol? Harusnya kan dengan komposisi yang sekarang, yang ada di ekspektasi kita gol 3, gol 4 kayak gitu. Vini diberikan tugas untuk membongkar pertahanan lawan. Nih gue kasih tahu ya, gue suka sama Vini, tapi Vini itu bisa bekerja kalau ada orang yang passing dia. Vini itu bisa bekerja kalau counter dari Madrid. Ya, tapi dia tuh bukan seorang pendelay bola, bukan seorang leader, bukan seorang control the game. Nggak bisa. Jarang gue ngelihat Vini se-assist Messi kayak gitu. Bukan kayak se-Messi, bukan se-Di Maria. Dia wing, flank yang bisa nusuk, gocek-gocek, terus shoot, terus golin. Tapi kalau buat control the game, buat passing, buat ngatur ritme, bukan Vini orangnya. Jadi kenapa kalau lu ngerasa mungkin fans Madrid juga yang nonton, kok capek gue nonton? Ya karena cara ngebongkar pertahanannya itu di ubek gitu. Bukan di passing pas. Itu yang terjadi. Bahkan Vini sama Rodrigo kan sama. Bedanya Rodrigo di kanan, ubek berapa kali, itu mental bolanya. Bahkan Mbappe pun sama, ubek. Valverde yang diproyeksikan bagus, berhasil dia menciptakan satu assist untuk Mbappe gitu. Cuman kan selebihnya dia juga banyak salah passing, selebihnya juga banyak bola kerebut. Itu yang terjadi. Ancelotti belum berani mainin Modric dengan waktu yang lama sekarang. Padahal gue nunggu nih Modric main, lumayan nih ada umpan-umpan nih. Tapi ya Modric dimainin akhir, udah nggak terlalu kelihatan. Itu yang terjadi.
Dan seperti yang gue katakan, kalau Madrid datang dengan seperti skuad sekarang, itu sungguh super dari superior. Jadi siap-siap diparkir. Permainan akan lebih menyenangkan kalau Madrid kebobolan duluan. Itu pasti lawan lebih compact defense-nya, Madrid lebih putar otak. Kalau Madrid golin duluan, itu ya pasti Madrid bisa golin lagi. Itu rumus La Liga sekarang kalau ketemu tim yang superior, ya. Jadi kalau misalkan Madrid kebobolan duluan, itu baru diaktifkan yang namanya strategi Ancelotti seperti apa, yang mana gimana cara bongkar parkir bis. Tapi kalau Madrid udah golin duluan, dia pasti bisa golin 2, 3, 4 sampai 5 nanti. Tapi bagaimana cara Ancelotti membongkar parkir bus dari lawan? Nah, ini gue nggak mau seuzon Ancelotti kehabisan ide. Sejauh ini, kalau lu follow gue di Instagram, di X, atau lu ngikutin podcast gue di mana-mana kalau gue bahas bola, gue bilang Madrid itu lebih berbahaya kalau dia lagi nggak megang bola. Tapi sejauh ini hanya itu yang dilakukan Ancelotti. Ya, waktu skor masih 0-0, itu anggaplah waktu sering banget Madrid gitu ketika lawan Munchen, ketika lawan Dortmund, ya dia membiarkan lawan memegang bola, dia low lumayan mid block, sehingga ketika bola dapat langsung counter attack. Itu yang terjadi berhadapan dengan Dortmund, Munchen, dan kalau tim yang ketika Madrid pecah deadlock, lagi susah deadlocknya. Tapi setahu gue baru itu cara Ancelotti untuk memecahkan deadlock. Kasih tahu gue lagi pernah seperti apa Madrid memecahkan deadlock, ya. Baru itu. Jadi ketika 0-0 agak susah, gue pikir apa ini? Ancelotti mau ngapain? Masukin Modric kah? Atau masukin Brahim Diaz terus ditaruh second striker atau seperti apa? Tapi tidak, dia hanya memberikan bola kepada jurus andalan, ya. Kalau ini gue bilang andalan Madrid, berikan bola kepada lawan, dia mid block, dapat bola, Spartan lari ke depan semua, seperti itu. Bahkan terciptanya gol juga dari Rodrigo passing ke Valverde, ada Mbappe nunggu di depan dan kecolongan itu. Dan itu pun kalau menurut gua kesalahan dari Pellegrini, membiarkan DM dia Carvalho itu ditarik itu kayak aduh. Ini yang dinamakan pelatih nggak sesuai apa yang diinginkan oleh penonton. Penonton lagi seru, Carvalho menang mulu duel lini tengah. Kadang kalau di lini tengah malah lebih nguasain Real Betis, malah ditarik. Ya udah selesai itu Real Betis. Ya cuma gua masih penasaran kalau Madrid nanti kebobolan duluan, bagaimana. Ini gue bukan kayak pengen Madrid kalah. Enggak. Gimana caranya Ancelotti mengeluarkan taktik, strategi, game plan ABC-nya seperti apa ketika ada lawan yang low block, udah gitu cetak gol duluan. Nah, jadi sejauh ini Madrid masih dalam proses adaptasi. Dari lini belakang sebenarnya nggak ada masalah kalau Rudiger sama Militao kurang terlalu kompak. Mungkin emang butuh padu lebih lama lagi. Alaba masih cedera. Dan Brahim Diaz itu lebih powerful ketika dia bermain sebagai subs, ya. Pemain dari bench masuk itu lebih powerful, kelihatan liak-liuknya. Tapi kalau main starting line up agak kurang. Arda Güler gue mau lihat dia ntar pemecah deadlock juga. Gue masih lihat kejutan-kejutan dan apa aja yang dibikin Ancelotti dengan Madrid plus Kylian Mbappe. Oke, gitu aja teman-teman. Sekali lagi terima kasih buat PA, pendengar Afif Safi atau Karbol Mania, komunitas pakar bola mania. Sehat-sehat selalu. Jeda internasional, transfer ditutup, berarti Barcelona dengan skuad yang ada Ansu Fati-nya, Barcelona dengan skuad yang ada si Ferran Torres dan Frenkie de Jong. Gitu aja. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di live dan di YouTube konten berikutnya. Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vamos.